Sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Nah, jadi kalau ada yang mencoba merubah-rubah sistem itu, orang yang mendaftar sebanyak itu akan protes. Dan kita tidak suruh, karena mereka kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih. Ya kan, kalau dia dengan sistem tertutup, dia tidak bisa dipilih. Yang dipilih partai politik, itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ngada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini. Polemik sistem proporsional tertutup, 8 fraksi DPR desak MK tak kabulkan gugatan kader PDIP. Bagi saya juga anehnya begini, MK itu selalu berkomitmen ya, kalau open legal policy maka semuanya diserahkan ke DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Nah, dalam konteks sistem pemilu ini, menurut pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar, kan tata cara lebih lanjut soal pemilu itu diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya ini perintah open legal policy. Biasanya MK, kami tidak mau memutuskan ini, kami serahkan kepada pembentuk undang-undang. Tapi kok soal beginian tiba-tiba MK jadi lupa ingatan. Menurut saya ini masalah serius. Apapun alasannya, nah tiba-tiba aturan berubah ini kan membuat membuat kekacauan. Apalagi tengah-tengah misalnya tadi penonton yang tadinya boleh ikut nonton langsung tiba-tiba nggak boleh, disuruh pulang semua. Nah, ini kan ini tidak fair aja. Nah, kalau MK ya sekedar mengedepankan kekuasaan, kewenangan bahwa mereka berwenang untuk mengadili undang-undang, untuk mengabulkan tuntutan yang ada dalam petitum, saya sekedar mengingatkan bahwa DPR juga punya kewenangan. Kami sebagai lembaga legislasi, ya lembaga legislasi yang juga kami ini juga DPR dan MPR melahirkan MK, memilih hakim konstitusi, merancang undang-undang MK, dan merancang undang-undang pemilu juga punya kewenangan. Kami juga bisa menentukan sikap berdasarkan kewenangan yang kami miliki demi menyelamatkan sistem demokrasi kita saat ini. Jadi memang sudah hancur-hancuran negara ini. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti itu segera ada perubahan dan kita mendapatkan seorang pemimpin yang memang betul-betul bisa nyikat habis ya orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan wewenang, yang melakukan KKN dan semuanya ini. Kasihan rakyat itu dan jumlah 8 fraksi di DPR RI mendesak Mahkamah Konstitusi untuk tak mengabulkan uji materi soal sistem pemilihan umum yang dalam waktu dekat akan segera diputuskan. Mereka menolak penggunaan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir menyatakan bahwa mereka tetap mendukung sistem proporsional terbuka seperti yang diberlakukan sejak pemilu 2009. Dia menilai sistem ini adalah yang terbaik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya, kata Ketua fraksi Golkar Kahar Muzakir di Gedung DPR Jakarta Selasa 30 Mei 2023. Golkar merupakan salah satu dari 8 fraksi di DPR yang menyatakan penolakan ini. Selain Golkar, 7 ketua fraksi lainnya juga menyatakan penolakan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR hari ini. Ketua fraksi itu diantaranya berasal dari P3, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, Demokrat. Hanya PDIP yang tidak hadir dalam konferensi pers tersebut karena memang mendukung sistem proporsional tertutup. Gugatan terhadap sistem pemilu diajukan oleh kader PDIP, Brian Demas, Wijaksono, dan sejumlah orang lainnya sejak tahun lalu. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan memutuskan bahwa pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup atau sistem coblos partai. Denny mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada 6 hakim konstitusi yang menyetujui gugatan itu, sementara 3 lainnya menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono membantah pernyataan Denny bahwa pihaknya telah membuat keputusan soal uji materi undang-undang pemilu tersebut. Fajar menyatakan para hakim baru akan melakukan rapat permusyawaratan hakim. Sudah para pihak yang berkepentingan menyerahkan rangkuman pendapat mereka hari ini. Meskipun demikian, Fajar menyatakan pihaknya akan menelusuri dugaan bocornya putusan MK tersebut. 300.000 caleg terancam kehilangan haknya. Kahar mengatakan bila Mahkamah Konstitusi mengubah sistem itu, maka akan merusak proses pemilu yang sedang berjalan. Dia mengatakan partai politik sudah mendaftarkan para calon legislatornya kepada Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat kabupaten atau kota.
provinsi maupun DPR RI, jumlah pendaftaran di masing-masing partai, kata dia, mencapai 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik, jumlah pendaftaran mencapai 300.000 orang, kata dia. Kalau mereka memaksakan sistem proporsional tertutup, para caleg akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam sistem proporsional yang terbuka, kata dia. MK diminta konsisten dengan keputusan sebelumnya. Ketua fraksi PAN Saleh Portaonan Daulay mengatakan MK seharusnya menolak gugatan sistem proporsional tertutup tersebut. Sebab kata dia, sebelumnya MK sudah memutuskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara terbuka. Katanya kan putusan MK final dan mengikat. Kalaupun ada orang yang menguji seharusnya tidak diluluskan, ujar dia. Ketua fraksi Partai Nasdem Robert Rowe mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap terkait isu putusan MK yang akan mengembalikan sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan Presiden harus menjaga agar pemilu tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Kami minta Presiden juga harus mendukung apa yang menjadi harapan masyarakat, kata dia.